Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Siapa yang berdoa? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kita mulai pelajaran kita. Berkat pelajaran kita dari awal sampai akhir, berkat guru-guru yang juga mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelumnya jangan duduk dulu. Bapak mau ngecek kelengkapan seragam kalian. Pastikan sudah menggunakan atribut yang lengkap. Mulai dari dasi, lengkap semua? Lengkap. Nemtek? Lengkap. Nemtek Bapak kayak gini ya. Terus kemudian bendera Indonesia? Ada Pak. Oke, kompetensi kalian? Ini? Ya ada. Sabuk? Ada. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kalian. Ya, kali ini nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jurnal kelas di mana? Pinjam. Ya, terima kasih. Bapak mau mengecek kehadiran di kelas ini dulu. Hari ini hari Senin tanggal 22 Januari. Ada yang tidak hadir? Kalau Bapak lihat jumlah kursinya penuh ya. Berarti hari ini masuk semua, puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang musim berubah. Kadang panas, kadang hujan. Tadi pagi masih ingat ketika apel? Hujan. Ya, waktu kalian tadi pagi apel tiba-tiba hujan ya, padahal sebelumnya cerah. Nah, kita tidak pernah tahu pergantian cuaca seperti apa, apalagi kalau akronim Januari itu adalah hujan sehari-hari. Jadi kalian mau tidak mau harus siap dengan kondisi yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, pada pertemuan yang lalu, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita bahas? Pada pertemuan lalu materi apa yang kita bahas? Masih ingat? Ya, apa? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Lokasi. Ya, angkat tangan dulu. Nah, sip, gimana? Tentang lokasi dari Indonesia, Pak. Lokasi dari Indonesia. Lokasi Oke. Ya, iya, silakan. Astronomis geografis Indonesia. Letak astronomis. Ya, oke. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan nih. Masih ingatkah kalian dengan definisi transmigrasi, urbanisasi, dan evakuasi? Kalau transmigrasi itu apa ya? Perpindahan. Saya masih ingat itu kemarin yang cerita yang duduk di pojok sana siapa sih? Erika ya. Erika termasuk keluarga yang melakukan transmigrasi. Dari mana ke mana? Dari Lampung ke Jawa. Biasanya itu transmigrasi dari Jawa ke pulau-pulau lain. Tapi ini sedikit unik karena dari luar Jawa masuk ke Pulau Jawa. Tapi tidak apa-apa, karena masing-masing keluarga mungkin punya alasan tersendiri untuk melakukan transmigrasi. Terus
Kalau urbanisasi itu sama seperti yang kalian lakukan sekarang. Saat ini kalian berada di kota Semarang. Kalian berasal dari berbagai macam daerah kan? Ada yang dari desa, betul? Ya, urbanisasi itu berarti dari ke kota. Tetapi kalian kesini bukan untuk bekerja ya, tapi untuk belajar, untuk menggapai cita-cita kalian. Semoga Semoga perjuangan kalian meninggalkan keluarga untuk bersekolah di sini selama 3 tahun mendapatkan hasil yang baik. Amin. Terus kalau evakuasi? Kalau evakuasi apa? Evakuasi itu adalah kalau misalnya ada kebakaran, banjir, itu kan ada evakuasi. Berarti apa? Berarti apa? Proses apa? Evakuasi ya. Menyelamatkan berarti dari tempat yang apa ke apa? Iya, dari tempat yang kena musibah. Kita bicara kalau evakuasi itu kecenderungannya bicara tentang musibah. Ya, entah musibah banjir, kebakaran, gempa bumi, atau beberapa musibah yang lain. Dari tempat yang tidak aman menjadi aman. Nah, itu yang namanya evakuasi. Ya, jadi nanti tolong diingat-ingat, transmigrasi, urbanisasi, evakuasi ini baru sebagian kecil yang saya ingatkan. Nanti di lain waktu kita akan bahas lagi. Next. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ada tujuan-tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan letak astronomis geografis dan kontur geologis dari Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan besar tekanan udara pada ketinggian tertentu. Nah, setiap tempat itu memiliki tekanan udara yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita belajarnya lintas mata pelajaran. Yang atas ini kita bicara tentang geografi, tapi yang bawah kita bicara tentang apa ini? Ya, tekanan udara berarti kaitannya dengan apa? Pelajaran apa? Fisika. Iya, dengan fisika. Berarti geografi dan fisika kita jadikan satu pada pertemuan hari ini. Nah, apa ini? Peta Indonesia. Ya, peta negara Indonesia. Kira-kira kita berada di mana ya? Di Jawa Tengah. Ya, ini kita kelihatan sekali ya. Kita ada di Semarang. Ya, ini ternyata kalau kita perbesar, Semarang itu secuil, hanya secuil, jadi tidak terlalu besar. Nah, sini ada yang berasal dari Sumatera, Pulau Sumatera, ada ya? Oke, banyak. Terus kemudian Pulau Kalimantan. Alam Indonesia sangat indah karena dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Kawasan tropis itu berarti kawasan yang terletak di garis khatulistiwa. Next. Nah, alasan selanjutnya adalah letak geografis ini juga menyebabkan, yuk baca bersama-sama 1, 2, 3. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman dalam sisi suku dan budaya. Iya, Indonesia negara kepulauan. Orang yang tinggal di daerah pesisir dengan daerah tengah pulau itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Kalau di pesisir mungkin ada istilah-istilah kebudayaan daerah yang memberikan, kalau kita bicara rakyat di wilayah Bali itu ada istilah memberikan penghormatan kepada dewa-dewi yang ada di laut. Tapi kalau ketika kita berada di tengah pulau itu tidak ada istilah pemberian penghormatan kepada dewa-dewi di laut, karena memang di sana tidak ada
lautnya. Sebelum saya membahas ini, handphonenya posisinya di mana? Sini Bapak. Ya, minta tolong handphonenya bisa diberikan dulu, karena nanti akan kita gunakan untuk diskusi. Silakan koordinator handphone bisa membagikan ke teman-temannya. Coba berdiri biar cepat. Juga kadang nyaman, untuk sekali waktu nyaman ya, terutama kalian yang sering berada di daerah dataran panas. Dataran panas, dataran rendah. Maaf, dataran rendah. Kalau kalian sering berada di dataran rendah, diajak piknik ke dataran tinggi, senang nggak? Ya, begitu juga kebalikannya. Yang biasa di dataran tinggi, diajak ke dataran rendah, senang. Nah, oke. Next, ada pertanyaan menggelitik. Apa ini? Ya, bagaimana? Oke, silakan scan. Silakan di scan barcode-nya. Silakan scan barcode yang ada di layar. Kalau kesulitan maju aja tidak apa-apa. Ketutupan. Ya. Ya. Oke, nggak apa-apa sambil bergerak. Kan nggak mungkin kalian berada di tempat yang jauh. Bisa juga. Bisa. Oke. Bisa dibantu copy linknya yuk, kirim ke biar teman-teman yang kesulitan untuk men-scan barcode. Oh iya, silakan. Ya, kalau gitu malah anak buah semua. Ya, oke. Sambil yang men-scan, Bapak mau bagikan kelompok. Kelompok 1, Yeski, Leoni, dan Lia. Yuk, silakan bisa duduk bergerombol. Kemudian Jessica, Maranus, dan Tia. Kemudian kelompok 3 ada Kesia, Delina, dan Nius. Kelompok 4 Joel, Atta, dan Krisna. Silakan meja kursinya diatur sedemikian rupa ya. Terus kelompok 5 Anjani, Natali, dan Marvel. Kelompok 6 ada Alfa, Cindy, dan Erika. Kelompok 7 Cindy, Yoga, dan Keke. Kelompok 8 kelompok terakhir ada Sila, Aldi, dan Friska. Yeski, Leoni, dan Lia. Kemudian Jessica, Maranus, dan Lia. Kemudian yang ketiga. Oke, perwakilan dari masing-masing kelompok bisa menemui saya. Kelompok 1 untuk mengambil ini kelompok 1. Kelompok 1 dulu deh. 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sambil lihat di grup kalian kelompok berapanya. Kelompok 3. Kelompok 3. Masing-masing sudah mendapatkan LKPD. Ada yang belum kan? Kelompok yang belum? Apakah ada kelompok yang belum? Oke, silakan tuliskan identitas kalian di lembar kerja tersebut. Silakan salah satu bisa bertugas sebagai sekretaris. Kemudian nanti pastikan juga ada juru bicaranya. Ya. Nama panjang boleh. Nah, kita akan coba bahas nih. Tadi siapa yang sudah buka filenya ini? Scan-scanannya ini? Ya, coba Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca secara sepintas. Terus kemudian simpulkan apa yang menyebabkan dataran tinggi lebih dingin. Yuk, 5 menit ya Bapak kasih waktu untuk dibaca dan kemudian dicari kesimpulannya. Silakan.
Yang terkendala kuota mungkin bisa minta bantuan temannya. Ya, itu adalah jawaban, salah satu referensi jawaban yang bisa kalian gunakan untuk acuan. Mengapa dataran tinggi lebih dingin daripada dataran rendah? Bagaimana? Perlu Bapak tunjuk atau ada yang mau menjadi sukarelawan? Siapa yang mau? Kenapa itu kira-kira? Ya, Pak. Ya, silakan. Karena dipengaruhi oleh kolom udara yang ada di atmosfer. Ulangi pelan-pelan. Karena Pelan-pelan supaya kalimatmu bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan. Kita tidak sedang berlomba, jadi pelan-pelan aja. Silakan ulangi. Karena dipengaruhi oleh kolom udara yang ada di atmosfer dan juga kepadatan udara. Karena dipengaruhi oleh Kolom udara kolom udara dan kepadatan udara. kepadatan udara di Atmosfer. atmosfer. Yang lain sepakat, sependapat atau ada pernyataan yang berbeda dari kalian? Oke, silakan. Karena pada ketinggian yang lebih tinggi maka udara akan lebih tipis. Udara yang lebih tipis kerap memiliki kepadatan yang rendah. Ulangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena pada ketinggian yang lebih tinggi Ketinggian yang lebih tinggi, maka udara akan lebih tipis. udara akan lebih tipis. Udara yang lebih tipis kerap memiliki kepadatan yang semakin rendah. Udara yang lebih tinggi memiliki kepadatan Yang semakin rendah. yang semakin rendah. Berarti hampir sama dengan jawaban Joel ya. Nah, kira-kira itulah yang menyebabkan salah satu faktor penyebab kenapa dataran tinggi lebih dingin. Nah, sebelum itu kita akan bahas sedikit tentang konsep menghitung tekanan udara. Di LKPD sudah ada ya. Di selanjutnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap daerah atau setiap tempat itu memiliki tingkat tekanan udara yang berbeda-beda. Nah, bisa diperhatikan bahwa nanti kalian bisa menggunakan persamaan seperti yang ada di LKPD, yaitu pH sama dengan 76 cmHg itu adalah konstanta tekanan udara pada satu atmosfer ya. Jadi maka sudah ada nilai pastinya 76 cmHg dikurangi dalam kurung H dibagi 100. Nah, H inilah nanti yang akan kalian dapatkan dengan cara men-scan barcode yang sudah ada di LKPD. Yaitu nanti kalian akan menghitung tekanan udara kota-kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi itu nanti tugas kalian. Yang pertama nanti ada mengerjakan tentang letak geografis. Kemudian yang kedua kalian diminta untuk menghitung tekanan udara. Tidak banyak-banyak, yaitu nanti kalian diminta untuk memilih 3 kota terendah. Ya betul, 3 kota terendah dan 3 kota tertinggi. Masih ingat tadi kriteria tinggi dan rendah seperti apa? Yang di slide. Rendah itu apa? Di bawah Ya, kurang dari 200. Terus kalau yang tinggi ya, lebih dari 500. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, silakan bagi tugas untuk bisa menyelesaikan lembar kerja hari ini. Yuk, bisa gunakan gadget kalian untuk memanfaatkan mencari informasi dari pertanyaan-pertanyaan
atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan? Ya, yuk. Silakan. Ya, langsung dijawab di kertasnya saja. Langsung jawab di kertasnya, langsung di situ. Karena nanti itu akan saya minta kembali sebagai bukti fisik bahwa kalian telah mengerjakan. Oke, untuk sementara mungkin itu staplernya dilepas dulu, tidak apa-apa. Nanti saya stapler ulang. Ya, tapi pastikan lembarnya jangan sampai tertukar dengan teman kelompok lain. Ya. Tulis ya nama kotanya. Dikondisikan aja, dikondisikan. Karena kalau misalnya nggak cukup, dibaliknya bisa. Ya. Dalam satu pertemuan ini kita belajar dua materi sekaligus ya, geografi dan fisika. Geografi bicara tentang batas-batas atau letak astronomis Indonesia, lebih tepatnya di kondisi geografis Indonesia. Kemudian yang kedua kita bicara tentang fisikanya, yaitu konsep tekanan udara. Gelap banget kacanya. Oh, aman itu. Gak bisa dilihat orang lain ya. Nama-nama kotanya ya. Bedakan antara kota dengan kepalanya. Nah, bedakan makanya kan tadi kita lihatnya. Ini kan rumusnya. Ini datanya. Pakai kamus Pokoknya kalau bagian atas berarti kamu yang bawah itu Apa? Iya, tahu ya apa? ya tinggal dibandingkan aja hasil akhir angkanya. Tidak harus diurutkan, dilihat aja hasilnya itu. Kalau yang dataran tinggi nilai apa namanya tekanan udaranya gimana, yang dataran rendah nilai tekanan udaranya gimana. Iya, sama-sama. Dalam dilihat angka hasil akhirnya. Berdasarkan ini data ini sama nanti kalau yang kesimpulan pertama Oke, sudah ya. Yuk, semua berhenti menulis. Ini nggak kebalik. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Oke. Saya minta kelompoknya Hezkiel ya maju. Makanya ya pamer-pamer. Ya, tidak apa-apa.
Yuk, maju ke depan. Ini dari itu. Ini berarti di Loh, sini. yang CD-nya Bapak setting dulu ya, biar kalian tidak terganggu. Silakan. Jadi kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang kondisi geografis Indonesia. Tujuan peserta didik mau Langsung jawabannya aja. Langsung aja. Yang bagian pertanyaan apa? Letak geografis Indonesia. letak Nah, geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan bumi atau posisi daerah itu dibandingkan dengan posisi daerah lain. Indonesia. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis, perairan yang hangat di wilayah Indonesia. oke, cukup? Ya, oke. Beri applause untuk tutup dulu dong. Penutup dulu. Demikian dari. Oh, ada ya, coba. Silakan kesimpulannya. Applause dulu untuk kelompok. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah ya mungkin beberapa dari literasinya ada yang berbeda, tapi mayoritas sama. Luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Nah, ya, jadi inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian merasakan udara dingin, maka tekanan udaranya malah ketika kalian merasakan udara dingin, maka tekanannya malah tinggi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan lembar kerjanya bisa dikumpulkan, dirapikan dulu. Setelah itu dikumpulkan lagi ke saya dan kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba dulu slide.